Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Jika tadi pagi kita sudah mengulas satu game dari Magnus Carlsen dengan permainan blundernya tapi menang pada event turnamen Tata Steel edisi 2018, kali ini kita akan mengulas lagi satu game dari Magnus Carlsen dari event turnamen Tata Steel edisi 2017. Di edisi 2017 ini, Magnus Carlsen menempati posisi kedua kawan di bawah Wesley So yang menjuarai turnamennya saat itu. Dan game yang akan kita ulas ini saat Magnus Carlsen berhadapan dengan Richard Rapport di babak ke-8. Di sini Magnus Carlsen pegang hitam dan Richard Rapport pegang putih, bermain dengan kuda F3, ready opening, dibalas pion D5, sugar thought opening, dan pion B3, bertransposisi lagi ke bentuk Nimzo Larsen attack. Gajah F5 oleh Carlsen dan gajah B2, selanjutnya pion E6 dibalas pion D3. Di langkah-langkah berikutnya biasanya pion C4, pion E4 akan dimainkan oleh putih, dan sekarang pion H6 memberikan ruang bagi gajah untuk ditarik mundur jika diperlukan, dan kuda B berkembang ke D2, kuda F6, sekarang pion C4 lanjut Richard Rapport langsung menantang pion pusat, tantangan ditolak dibalas dengan pion C6. Untuk membentuk piramida pion yang sangat kuat, sangat solid di sini, sekarang pion G3 dan gajah E7. Gajah G2 di sini kedua pemain rokade di langkah ke-8 dan ke-9-nya. Kuda B berkembang ke D7, selanjutnya pion A3 mengontrol petak B4, atau juga ide berikutnya adalah pion B4. Dihentikan Carlsen dengan pion A5 dan menteri putih B1. Biasanya kawan, jika menteri putih ini ingin bergerak atau berkembang, akan melangkah satu petak atau beberapa petak ke depan agar kedua betengnya ini saling terkoneksi. Tapi di sini Richard Rapport memilih langkah menteri ke petak B1 untuk memberikan dukungan mungkin kawan bagi pion E4-nya nanti, atau mendukung pion B-nya untuk didorong maju ke depan ke B4 nanti. Di sini Carlsen menarik mundur gajah ke H7 agar putih tidak mendapatkan tempo pion E4 untuk didorong kawan, dan di sini putih bermain dengan pion B4. Jika sekarang putih langsung memainkan pion E4, hitam akan menerima tantangan pion putih. Jika dipukul balik oleh pion D, maka selanjutnya hitam akan melangkahkan kuda ke petak C5 kawan, memberikan serangan bagi pion E4 ini dengan 3 kali tekanan, juga akan menciptakan petak lemah, petak D3 yang bisa diisi oleh kuda nanti. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, putih tidak memainkan pion E4-nya, Richard Rapport bermain dengan pion B4 menantang pion A. Diterima Carlsen, dipukul balik oleh pion A, dan terbuka lajur A bagi kedua beteng untuk saling beradu. Tapi Carlsen tidak terburu-buru untuk bertukar beteng, dia bermain dengan menteri ke B6 mengincar pion. Jika kawan pada posisi ini pion ini langsung disikat oleh gajah, maka nanti gajah putih akan pukul F6 dengan discover attack bagi gajah B4. Hitam akan kehilangan satu perwira. Terlebih dahulu Carlsen memainkan menterinya ke B6, barulah nanti sikat pion ini. Di sini gajah C3 dan beteng pukul beteng A1, dipukul balik oleh menteri, barulah sekarang Carlsen pukul pion B4. Terjadi juga pertukaran gajah gelap, dipukul balik oleh menteri hitam, dan beteng F bergeser ke B1, menteri mundur ke D6, dan beteng mengambil pion B7 oleh Richard Rapport. Permainan masih cukup seimbang, kualitas perwira pun masih sama kawan. Di sini Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion E5, berharap mendorong pionnya nanti di sini kawan untuk membuka permainan di lajur pusat, dan dibalas dengan pion D4. Carlsen menerima tantangan pion pukul pion. Jika tantangan ditolak dengan mendorongnya ke petak E4 kawan, akan memberikan tempat bagi kuda untuk lompat ke petak ini, ke petak E5. Jika kalian nekat pukul kuda ini, maka dua perwira kalian akan kena garbuan oleh pion putih dengan dukungan menteri. Oleh karena itu Carlsen langsung menerima tantangan pion E pukul pion D4 dan dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya Carlsen mendorong pion C5. Kuda mundur ke B3, Carlsen sekarang mendorong pion D4. Mendorong pion maju seperti ini ada plus minusnya kawan. Minusnya dia akan mempunyai pion yang menggantung, pion lemah. Plusnya sekarang posisi pion ini menghadang pergerakan pion E ini untuk maju ke depan, sehingga pion putih ini pun menjadi pion lemah, pion yang menggantung, bisa saja mendapatkan tekanan nanti di lajur E ini.
Di sini putih membalas dengan gajah H3 untuk memberikan pressure bagi kuda D7 dan dibalas dengan pion D3. Ternyata Carlsen tidak sabar untuk tetap mempertahankan pionnya di lajur D ini untuk tetap berada di petak D4 agar pion ini menjadi pion lemah. Harapan Carlsen seperti ini kawan, jika tantangan pion ini diterima maka gajahnya akan aktif untuk keluar nantinya di petak D3. Tapi tantangan ini ditolak oleh Richard Rapport, hanya mendorong pionnya maju ke E3. Mendorong langsung ke petak E4 juga bisa jadi pilihan. Dan coba lihat kawan, dengan keberadaan pionnya sendiri di sini, gajah hitam ini sudah tidak mempunyai petak yang bagus lagi untuk keluar mendapatkan posisi yang aktif. Apalagi ada kuda yang memblokade laju pion. Dan di sini Carlsen melanjutkan dengan langkah kuda ke E5, mencoba menghindari tekanan gajah ataupun beteng. Dan Rapport menarik mundur gajahnya kembali ke G2 karena target sudah tidak ada kawan. Jadi dia di sini untuk mengontrol peta F3, peta E4 ataupun mendukung betengnya. Carlsen menggeser beteng ke C8 untuk melindungi pion C5-nya kawan agar menterinya bisa bebas bergerak, tidak terus menjaga pion ini. Dan Richard Rapport bermain dengan pion F4 mengancam kuda, kuda ke G4 mengancam pion E3, pion simple didorong ke E4. Tentu saja ancaman berikutnya adalah ancaman garbuan kawan. Dan di sini Carlsen tidak memindahkan salah satu perwira agar tidak terkena garbuan. Dia menggeser beteng ke E8, mempersilahkan Richard Rapport untuk menggarbu menteri serta kudanya. Artinya Magnus Carlsen sedang melakukan pengorbanan perwira kawan, bertukar dua pion dengan satu kudanya. Carlsen pukul pion menggunakan kuda, setelah dipukul balik oleh betengnya. Berharap dengan beteng di lajur E memberikan serangan nanti di baris pertama ataupun baris kedua dengan dukungan pion bebasnya kawan. Dan di sini Richard Rapport membalas beteng ke B6, menawarkan diri untuk dipukul menteri hitam. Apabila menteri hitam ini menerimanya, artinya dia meninggalkan betengnya di lajur pusat. Dan putih akan mendapatkan kontrol petak pusat yang sangat kuat dengan menterinya. Oleh karena itu, Carlsen tidak menerima langkah pertukaran beteng di sini kawan. Dia melangkah menteri ke petak E7. Sebetulnya menteri ini juga tidak mempunyai petak yang bagus lagi kawan. Pindah ke petak C7 pun masih akan bisa dikejar oleh beteng. Tetap ingin menawarkan pertukaran beteng. Mundur ke sini pun tetap kawan. Nantinya beteng akan melakukan skak dan langkah paksaan nanti. Putih akan mendapatkan kontrol di petak pusat dengan menterinya. Oleh karena itu, Carlsen lebih memilih petak E7 dan di sini mengizinkan beteng melakukan skak di petak B8 skak. Ditutup oleh kuda dan selanjutnya gajah C6 oleh Richard Rapport. Mengizinkan beteng Carlsen melakukan skak dan mendapatkan menteri. Langsung diterima oleh Carlsen beteng E1 skak. Memaksa menteri pukul beteng, dipukul balik oleh menteri skak. Ditutup oleh kuda di F1. Di sini kawan, di posisi langkah ke-33, Magnus Carlsen menyerah. Karena sudah tidak ada tempo lagi untuk mendapatkan skak di sini kawan. Petak gelap ini sudah dikontrol oleh kuda putih dan pion ini pun tidak punya kesempatan lagi didorong maju karena di sini ada kuda, simple bisa disikat. Apalagi kuda yang ada di petak E8 ini juga mendapatkan ancaman serius dari beteng putih nanti. Bila menteri tidak melindungi kudanya, nanti ancamannya adalah ancaman skakmat. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, mungkin kalian ingin mendorong pion ini maju ke depan ke peta D2. Simple bisa dipukul oleh kuda putih dan sudah tidak ada langkah-langkah terbaik lainnya dari hitam. Di langkah berikutnya mungkin raja bergeser ke F8. Putih tetap akan pukul kuda di E8 skak, memaksa menteri pukul balik. Dipukul balik oleh raja dan kuda bisa lompat ke B3, akan merebut pion hitam kalian dan putih nanti akan mempunyai pion bebas. Dan sampai di sini saya rasa tidak perlu kita lanjutkan lagi kawan. Putih punya sepasang kuda melawan satu gajah. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen saat berhadapan dengan Richard Rapport di babak ke-8 di turnamen atau event Tata Steel di edisi tahun 2017. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian di sore atau malam ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.